Seorang ayah dan anaknya tiba-tiba terjebak di rel kereta, padahal keretanya udah mau menabrak mereka. Si ayah nggak bisa mindahin motornya sama sekali karena motornya itu nyangkut. Akhirnya si ayah langsung menyelamatkan anaknya dulu ke seberang. Tapi dia itu nggak mau meninggalkan motornya, bukan karena dia sayang, tapi kalau misalkan motornya ketabrak kereta, semua orang yang ada di kereta itu bisa meninggal karena keretanya bisa keluar jalur. Akhirnya si ayah masih berusaha dan untungnya motornya bisa dipinggirkan. Tapi si anak malah ketakutan kalau ayahnya itu berpisah sama dia. Akhirnya pas keretanya udah mau deket, anak ini malah mau nyebrang. Dan si ayah udah gak bisa apa-apa lagi. Dia nyuruh anaknya untuk tiduran supaya kereta ini gak keluar dari relnya. Akhirnya demi menyelamatkan banyak nyawa, seorang ayah harus kehilangan anaknya. Setiap hari bocil minta ditarik terus kakinya sama anjing, bahkan dia seharian gelantungan kayak gini. Jadi di sini ada seorang bocil yang merupakan bocil paling pendek di kompleknya. Dia itu selalu nggak bisa mencapai apapun. Sampai akhirnya dia gelantungan kayak gini, minta anjingnya untuk narik dia. Bahkan dia itu ngelihat kartun, dia itu makan sayur pakai telur supaya dia itu tambah tinggi. Bahkan sama temen-temennya dia itu disiram pakai air supaya tumbuh seperti tumbuhan. Tapi semuanya itu nggak berhasil. Tapi dia berusaha terus-menerus sampai dia harus gelantungan dan olahraga, bahkan dia olahraga basket. Sampai akhirnya dia pun mulai bertumbuh guys. Bahkan dia udah bisa mencat lift sendiri. Cowok ini dipaksa nggak boleh mengeluarkan kentut bahkan pupnya di kelas ini. Jadi ada seorang cowok yang diajak pacarnya untuk yoga bareng, tapi gurunya itu memang suka sama pacarnya. Sehingga gurunya nggak suka banget sama cowok ini. Pas lagi mau yoga, tiba-tiba si cowok ini kebelet pup dan dia itu pingin banget kentut. Tapi si guru yang mengetahui hal itu malah sengaja bikin gerakan-gerakan yoga supaya dia nggak bisa menahan pupnya, supaya dia pup di celana. Sepanjang yoga dia pun nahan untuk nggak pup sama sekali, bahkan mukanya itu udah tegang banget. Bahkan pas kelas udah selesai, si guru nggak kasih cowok ini ke WC, malah kasih mikrofon supaya cowok ini bisa ngajar di kelas. Tapi sayangnya si cowok ini kebelet ke WC, dia langsung ke WC begitu aja. Mikrofonnya tapi ketinggalan dong bersama dia. Itu ngebuat semua orang jadi denger prot-prot-protnya dia. Dan bikin ceweknya ilfeel banget. Satu keluarga ini mempunyai kekuatan super semua. Nah, anak yang paling kecil bisa menerbangkan barang. Sedangkan anak yang paling besar dia itu bisa membakar barang apapun. Dan si ibu bisa menjadi banyak kayak gini. Nah, giliran si ayah kasih tahu kekuatan dia sebenarnya. Ternyata si ayah itu kekuatannya cuma mainin jempol, yang mana sulapnya itu benar-benar sulap receh banget. Bahkan ketika dia itu kasih tahu kemampuan ke semua orang langsung ledekin dia. Karena ternyata cuma ayah ini doang satu-satunya yang gak punya kekuatan di keluarganya. Si istri pun kasihan banget sama ayah ini karena jadi gak dianggap sebagai kepala keluarga. Bahkan si ayah jadi insecure banget. Akhirnya semua orang harus pura-pura terkesima sama sulap recehnya supaya si ayah gak insecure. Bocil ini bohongin ayahnya, diam-diam kasih emas ke anak jalanan. Jadi awalnya di sini ada anak jalanan lagi jual bendera. Tapi pas lagi nawarin ke bocil tersebut, bocil itu nggak boleh beli sama ayahnya sama sekali karena di mobilnya dia udah punya bendera. Cukup satu doang menurut si ayah. Tapi si bocil itu malah kasihan sama anak jalanan ini. Akhirnya dia diam-diam kasih antingnya dia yang merupakan emas asli untuk dipakai oleh anak jalanan ini. Nah, di situ dia tukarkan sama benderanya. Akhirnya anak jalanan ini benar-benar seneng banget. Karena satu benderanya malah dibayarkan dengan emas yang sangat mahal. Baik banget ya bocil kayak ini. Cowok ini menghentikan waktu supaya semua orang berhenti dan dia doang yang bergerak sendiri. Ternyata yang dia lakukan, dia gak mau orang itu stres dan sibuk sama dirinya sendiri. Bahkan ibu-ibu yang lagi sibuk bekerja ditempelin sama anaknya, suruh selfie. Dan saat lihat ada cowok yang lagi ribut sama cewek, dia langsung ganti cewek tersebut untuk menghadap ke cowok dan cowoknya kasih bunga supaya mereka itu gak ribut lagi. Pokoknya semua orang dibikin bahagia sama cowok ini, supaya setiap orang dalam satu detik itu bisa melihat kehidupan yang lebih baik. Dan ketika semua udah lebih baik, cowok itu akan menjalankan waktu kembali. Bocil ini belajar mencuri dengan cara nangis. Jadi bocil ini kasihan banget karena ayahnya itu nggak punya sendal sama sekali. Akhirnya bocil ini langsung ngambil dong sendal yang ada di toko ini. Tapi dia itu nggak membayar, dia kayak mencuri gitu. Karena si ayah nggak punya duit sama sekali, dia cuma bisa nangis doang. Tapi sayangnya si penjual toko nggak kasihan sama dia. Akhirnya bocil ini sadar kalau dia nggak bisa ngambil sendal begitu aja. Dia pun langsung balik lagi ke penjual toko ini. Dia bawa mainan kesayangan dia supaya bisa ditukarkan dengan sendal. Penjual toko itu pun kasihan sama dia dan kasih sendalnya ke si bocil, dan bocil itu seneng banget karena ayahnya sekarang udah punya sendal.
Tentara ini dipaksa untuk membunuh bocil ini yang dari negara lawan. Pertama dia mendekati bocil ini, tapi ngelihat bocil ini kasihan banget, dia lagi menggambar. Dia merasa nggak tega kalau harus mencabut nyawa dari bocil ini. Akhirnya bahkan dia itu berteman dengan bocil ini karena bocil ini sendirian, udah nggak ada ayah dan ibunya. Tapi tiba-tiba temannya dia datang, tentara lainnya, dan temannya yang ingin menghabisi bocil tersebut. Akhirnya tentara itu suruh bocil itu untuk merem karena udah nggak ada kesempatan lainnya. Tapi ternyata tentara ini langsung menembak temennya sendiri supaya dirinya dan bocil bisa kabur dari situ. Kakek ini udah nggak bisa makan sama sekali semenjak istrinya meninggal. Jadi biasanya si kakek itu selalu dimasakin sama istrinya. Tapi ketika dia mencoba masakan dari istrinya, dia nggak pernah bisa makan karena masakannya selalu nggak enak. Sampai tiba-tiba dia menemukan ada surat di bawah kulkas. Nah, surat tersebut adalah resep dari istrinya. Dan istrinya bilang kalau kamu masak, kamu itu harus dari hati. Kamu nggak boleh mukanya benar-benar cemberut kayak gini terus. Bahkan si istri udah siapin banyak banget surat supaya si kakek bisa hidup bahagia walau tanpa dirinya. Bahkan si kakek jadi semangat hidup lagi, guys. Dan semenjak si kakek masak dari hati dan tersenyum, si kakek bisa masak makanan yang persis banget seperti istrinya. Seolah-olah dia pun masih merasakan kehadiran istrinya di samping dia. Cowok ini naksir banget sama cewek paling seksi di desanya. Akhirnya dia buat ramuan ajaib supaya cewek itu jatuh cinta sama dia. Karena dia merasa dirinya itu cupu, semua cewek gak ada yang mau sama dia. Sampai ketika ramuan ajaib itu udah mau jadi, dia bingung banget. Ramuan ajaib itu ternyata terlalu kuat. Bahkan semua benda aja langsung pengen nempel ke ramuan tersebut. Itu ngebuat dia takut banget pas dia lihat buku. Ternyata ramuan itu benar-benar terlalu ajaib. Sehingga semua orang yang meminumnya dan terkena sedikit aja akan selalu nempel dan cinta sama dia. Namun pas dia lagi baca ramuan tersebut, tiba-tiba dia mendengar ada suara orang minum. Ternyata ada emak-emak di komplek yang nggak sengaja minum ramuannya. Jadinya bukan cewek cantik, jadi emak-emak ini yang suka sama dia. Suami ini bikin semua emak-emak ngiri karena dia itu hamil. Jadi emak-emak di rumah sakit ngiri banget ngelihat pasangan harmonis ini. Si suami rela mengandung anaknya dan bahkan anaknya itu ada 6. Si ibu-ibu lain langsung pingin suaminya juga bisa mengandung, tapi sayangnya nggak bisa. Nah, saat pria ini hamil, dia juga dimanjain banget sama istrinya. Dikasih hadiah dan semua makanan yang suaminya mau. Sampai ini adalah hari di mana suaminya mau melahirkan. Si suami pun akhirnya berhasil mengeluarkan 6 anaknya yang benar-benar ganteng dan cantik. Bahkan suami ini jadi terkenal dan bikin insecure banyak bapak-bapak.